wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Astuti. Saya adalah mahasiswi dari kampus STIE Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal internasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Ratna Suryani, SPSI, MSI, MM. Jurnal internasional yang akan saya review berjudul Impact of Training on Employee Motivation in Human Resource Management, atau dalam bahasa Indonesianya adalah dampak pelatihan terhadap motivasi kerja karyawan di dalam manajemen sumber daya manusia, yang ditulis oleh Banu Oskezer. Pada jurnal ini, nama jurnalnya adalah Journal of Human Resource Management tahun 2019, volume 158, halaman 802 sampai dengan 810. Rumusan masalah pada jurnal internasional kali ini adalah masalah SDM. Masalah SDM adalah fakta bahwa kita hidup di lingkungan yang dinamis, yang penuh dengan tuntutan tanpa batas. Perubahan cepat ini membuat persaingan menjadi lebih kuat dan memimpin fondasi yang compatible dengan peningkatan teknologi. Maka, perusahaan berusaha mencari alternatif yang baru untuk menyediakan cara berkelanjutan, antara lain pendekatan ilmiah dalam manajemen sumber daya manusia dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi, karena kegiatan pelatihan ini tidak hanya berinvestasi pada kualifikasi karyawan, tetapi juga menambah nilai pada motivasi para pemain tim. Tujuan penelitian ada dua, yaitu yang pertama untuk mengenali dampaknya tingkat pelatihan, yang kedua mengukur efektivitas struktur organisasi. Teori yang digunakan pada jurnal internasional kali ini adalah teori dari Skef post hoc. Hipotesis yang digunakan pada jurnal internasional ini ada 7. Yang pertama, motivasi personil bervariasi berdasarkan dengan usia mereka. Yang kedua, motivasi personil bervariasi sesuai dengan jenis kelamin mereka. Yang ketiga, motivasi personil bervariasi sesuai dengan status perkawinan mereka. Yang keempat, motivasi personil bervariasi sesuai dengan status pendidikan mereka. Yang kelima, motivasi personil bervariasi sesuai dengan jam kerja di tempat kerja. Yang keenam, motivasi personil berbeda-beda sesuai dengan jabatan mereka di tempat kerja. Yang ketujuh, ada hubungan yang signifikan antara praktik manajemen sumber daya manusia karyawan. Untuk selanjutnya adalah model penelitian. Penelitian ini disusun berdasarkan model survei. Alasan mengapa penelitian ini disusun menurut model penyaringan adalah bahwa metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data untuk menentukan karakteristik tertentu sebuah grup. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam model penyaringan, ini bertujuan untuk menentukan tingkat perubahan dua atau lebih variabel secara bersamaan. Selain itu, dalam analisis data akan diperoleh berdasarkan alat pengumpulan data. Deskripsi relasional dari jenis perbandingan juga disertakan. Sampel penelitian terdiri dari 200 karyawan yang bekerja di X dan dipilih secara acak. Metode survei digunakan untuk mengukur hubungan antara kegiatan pelatihan dan motivasi kerja karyawan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk yang terakhir adalah hasil penelitian. Yang pertama, melakukan pengembangan secara terus-menerus dan kontinuitas dari mendidik kegiatan, bersama dengan penciptaan struktur bisnis yang efektif dari lingkungan kerja yang berubah kondisi dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan untuk semua perusahaan, harus ada Departemen Sumber Daya Manusia atau divisi pelatihan agar berhasil. Yang ketiga,
Manajer harus memperhatikan kegiatan pelatihan. Seharusnya tidak hanya berorientasi pada pekerjaan, tetapi juga alamat pengembangan individu karyawan. Dengan demikian, loyalitas dan kontribusi karyawan akan meningkat. Yang keempat, lebih banyak perhatian harus diberikan kepada studi evaluasi kerja. Yang kelima, keberhasilan dalam sistem harus mencakup penilaian, keadilan, dan konsep kepercayaan mendukung dan memperkuat sistem kerja. Demikian review jurnal internasional yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oh ya, dan untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, khususnya untuk yang di daerah Banjarnegara, sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi. Kalian bisa melanjutkan di STIE Taman Siswa Banjarnegara yang beralamatkan di Jalan Maijen Panjaitan nomor 29 Banjarnegara. Ada 2 program studi, yaitu akuntansi dan manajemen, semuanya terakreditasi B. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di www.stietsbanjarnegara.ac.id atau di Instagramnya di stietambara.official. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Bye.